Siapa gadis itu? Aku beranjak dari dudukku dan mendekatinya. Henry melirikku yang kini berdiri tepat di sampingnya. Bukan siapa-siapa, gadis itu menyukai pria lain. Henry menjawab dengan sedikit gugup. Nafasnya juga sedikit berat ketika mengatakannya. Jadi Henry suka dengan seorang gadis. Tapi kenapa itu meresahkanku? Apakah kamu masih menyukainya? Aku kembali bertanya kepadanya. Sebenarnya aku sudah tahu apa yang akan diucapkannya, tapi aku masih berharap dia akan berkata tidak. Aku tidak tahu ada apa dengan hatiku. Kenapa aku sangat posesif pada Henry yang baru saja aku kenal. Iya, tapi aku tidak berharap dia akan memahami perasaanku, karena aku tahu akan sangat sulit melupakan seseorang yang kau cintai. Dia berhenti sejenak dan menarik nafasnya dalam-dalam. Suara Henry seperti penuh dengan kesedihan dan kesakitan. Ini membuat hatiku sedih. Bagaimana mungkin ada gadis yang tidak mencintai laki-laki seperti Henry? Dia sangat perfect dalam segala hal. Bagaimana mungkin gadis itu bisa memilih orang lain? Henry, di luar sana masih banyak gadis. Kamu bisa menemukan gadis yang lebih baik dari gadis itu. Percayalah padaku. Aku berusaha menghiburnya. Tidak, Naila. Orang seperti diriku ini memang tidak pantas untuk bahagia. Kata-katanya seperti seseorang yang sedang sakit hati dari hatinya yang terdalam. Aku tidak mengerti kenapa dia menahan rasa sakitnya sendirian dan masih bisa tersenyum pada orang lain. Ya, beginilah namanya hidup, Henry. Orang-orang datang dan pergi, tapi kamu jangan menyerah. Hanya karena kamu gagal sekali, bukan berarti kamu gagal di dalam semua hal. Semangat dan percayalah pada dirimu sendiri. Takdir punya jalannya sendiri. Aku berbicara seperti orang tua yang seakan-akan sedang menasehati anaknya. Jangan khawatir, Henry. Aku akan mencarikanmu gadis yang lebih baik. Ucapku sambil menepuk bahunya dan mengedipkan mataku padanya. Henry hanya bisa tersenyum dengan tingkahku. Oke, bos. Kemudian dia melanjutkan pekerjaannya kembali. Henry, bolehkah aku duduk di ruang keluarga sana? Aku bertanya pada Henry sambil menunjuk sofa yang ada di ruang keluarga. Aku memang punya kebiasaan makan sambil nonton TV. Tentu saja, anggap saja seperti rumahmu sendiri, Nay. Beberapa saat kemudian, Henry memberiku sepiring nasi goreng komplit dengan telur dadar dan lalapannya. Aromanya sungguh menggugah seleraku. Aku tidak sabar ingin mencicipinya. Wow, kelihatannya enak. Henry menekan tombol on pada TV dan aku berkata padanya untuk menghidupkan saluran movie. Sementara aku santai duduk di sofa dengan sepiring nasi goreng yang ada di tanganku. Oh, ini enak banget. Percaya deh, aku pengen belajar masak ini. Terima kasih, Naila. Aku akan dengan senang hati mengajarimu. Dia berkata sambil mengangkat piringnya dari meja makan. Dia hampir beranjak pergi ketika aku menghentikannya. Kamu mau pergi kemana, Henry? Teras. Aku suka makan malam dengan udara yang segar dan melihat bintang-bintang.
Terus, kenapa kamu tidak mengajakku? Aku kemudian berdiri dan mengikutinya ke teras. Setelah pintu terbuka, dinginnya udara malam menyambut kami. Aku memandang ke atas, dan di langit ada banyak bintang yang berkelap-kelip tanpa henti, dan dihiasi dengan sinar rembulan. Ini mengingatkanku pada ibuku. Sangat indah ya, Henry. Benar. Kami duduk di kursi rotan dan mulai menikmati makanan kami. Saat aku masih kecil, aku dan ibuku sering makan seperti ini di bawah sinar rembulan, dan ibuku akan membacakanku cerita dongeng. Ibuku bilang aku sangat nakal dan keras kepala saat masih kecil. Aku tahu Henry yang ternyata sedang bersenandung lirih, dan aku kaget ketika melihatnya. Maksudku, setiap anak kecil pasti keras kepala, Nay. Henry tersenyum padaku. Tapi kelihatannya kamu tidak. Kenapa? Dia bertanya padaku dengan tatapan yang lembut. Ya, aku hanya menduganya saja, karena kamu yang sekarang sangat kalem dan pendiam. Henry hanya tertawa dengan apa yang kukatakan. Senyumannya sangat manis membuat jantungku berdebar. Bola matanya yang hitam pekat seperti kopi sangat indah di bawah sinar rembulan. Kami menyelesaikan makan malam kami dengan chit-chat tanpa henti. Tapi yang lucu adalah dia mendengarkan semua ocehan randomku, tidak seperti pacarku, Dito. Henry adalah tipe pendengar yang setia. Naila, lihatlah ada bintang jatuh. Tutuplah matamu dan cepat buat permintaan. Aku menoleh ke atas ke arah langit dan menutup mataku. Aku memohon permintaan di dalam hati. Berikan Henry kebahagiaan. Dia adalah pria yang baik. Aku tidak bisa melihatnya sedih seperti ini. Dia berhak mendapatkan kebahagiaannya. Ini adalah permintaanku. Aku melirik ke arah Henry, dan dia juga sedang menutup matanya. Pasti dia sedang membuat permintaan untuk orang lain juga.